Kemudian pelajaran yang ketiga, tentu di sini ada juga tulisan wa mahril bagi, dan maharnya pelacur. Ini sebenarnya akan menjadi lebih titik berat ya, bahasan kena masalah muslimah ya. Dan ini pelajaran yang ketiga dari hadis. Dari pelajaran pertama tadi, pelajaran pertama masalah perbudakan, kemudian yang kedua masalah transaksi anjing, kemudian yang ketiga adalah masalah transaksi pelacuran ya. Dan ini sedikit saya ingin berikan gambaran ya. Jadi saya sempat bilang mungkin ada di antara muslimah terjerumus dalam pelacuran tapi dia tidak sadar. Selalu persepsi orang kalau pelacuran adalah dia datang ke satu tempat, naudzubillah, lembaga, rumah apalah ya, khusus untuk perzinahan, lalu dia mendaftarkan diri, kemudian dia mulailah menawarkan jasa biologisnya kepada pemilik tempat tersebut ataupun kepada tamu-tamu, dan akhirnya menjadilah dia pelacur, ya, melekatlah istilah pelacur pada dia. Ini umum, orang semua tahu. Dan akhirnya dia mendapatkan pendapatan situ. Tapi ada juga, subhanallah, pelacuran yang orang tidak sadari. Seperti misalnya, dia berpacaran di zaman kita sekarang. Ya. Dia menyerahkan semua dengan dirinya pada pacarnya sampai biologis, dan pacarnya tanpa menikahi. Kalau nikah suami istri, tanpa menikahi, lalu kemudian membiayai hidup si wanita tersebut. Ini sama. Ini yang saya bilang tadi, kadang-kadang tidak sadar kalau dia terjerumus dalam pelacuran tanpa dia sadar. Yang bagi dia pelacuran adalah kalau dia gonta-ganti laki-laki. Kalau hanya dengan satu, lalu dia dipakai, dia dizinai terus, dan dia biayai walaupun tidak status istri, maka bukan pelacuran. Ini pelacuran. Ini pelacuran, bahkan ini pelacuran yang dikemas seakan-akan itu adalah perbuatan baik. Nah, biasa juga orang di Indonesia mengatakan kumpul kebo, ya. Karena dia bukan hanya sekedar terpenuhi biologis dia bagi dia, tapi dia juga dipenuhi tentunya. Ya, ditraktir makan, diberikan baju, diberikan kendaraan, disewain rumah, sama saja, gitu kan? Sama saja. Bedanya ini dia fokus ke satu orang yang kalau di tempat perzinahan itu mungkin dia gonta-ganti pasangan dalam sehari, bahkan tidak menutup kemungkinan kalau dia sudah membuka pintu zina pada satu orang ini, maka dia akan membuka dengan banyak laki-laki. Karena ternyata dengan satu laki-laki ini, saya dapat manfaat nih, dapat rumah, dapat mobil, segala macam. Maka dia pindah, dan itu tidak asing. Di medsos kita pun, di Indonesia cukup banyak orang yang begitu. Bangga, bergonta-ganti pasangan. Ya, dengan ini dapat duit, dengan itu dapat duit, dengan ini dapat duit. Na'udzubillah, ini sama. Sama semuanya. Dan harusnya seorang muslimah menyadari masalah ini. Bahwasanya perbuatan yang haram dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Artinya jangan memulainya. Apalagi sampai terjerumus dalam melakukannya. Innahu kana fahisha, karena dia perbuatan keji. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Umumnya setelah selesai terjadi penyesalan. Ya. Kemudian apalah ya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang bagaimana mengingatkan dan menghukum hambanya. Ya. Maka ada cara-cara atau ada hal-hal yang terjadi setelah perbuatan dosa tersebut. Dan ini tidak dibolehkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita dengan cara menikah. Mudahkan pernikahan. Ya. Zina haram, nikah halal. Menikah, baru nikmati, silakan. Mirip dengan tadi, tapi bedanya ini sudah status istri. Kalau dibiayai, dikasih makan, minum, pakaian, rumah, tempat tinggal, si perempuan nikmati yang halal, si laki-laki mendapatkan pahala. Kata Nabi SAW, dinar yang kau infakkan untuk jihad, dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, dinar yang kau infakkan untuk pembebasan budak, dinar yang kau berikan kepada keluarga, maksudnya kepada istri dan anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Jadi lebih besar dari pahala jihad dengan membiayai istri, maka itu halal. Tapi kalau hanya menjadi perempuan simpanan yang tidak dihalalkan, maka ini sama saja pelacuran yang banyak orang tidak menyadari masalah tersebut. Allahul musta'an. Kemudian yang keempat pelajarannya adalah wahulwanil kahin, dan juga pendapatan dari kahin. Kahin, ya. Dalam arti kata pendapatan para dukun. Wa na'udzubillah. Ini juga hal yang luar biasa ya, yang kita sayangkan di Indonesia ini dianggap hal yang biasa. Bahkan tidak jarang dukun-dukun ini juga pergi haji, ya, tanpa mereka sadari kalau dirinya sedang melakukan perbuatan-perbuatan haram. Ini tidak boleh sama sekali dalam Islam. Jadi kita teman-teman sekalian dianjurkan untuk hidup di alam kita sebagai manusia. Bagaimana alam kita manusia?
ya alam kita manusia ini, kita misalnya saya mau membuat istri saya suka. Apa yang saya lakukan? Sederhana kok. Saya bertutur kata yang baik, saya penuhi kebutuhannya, saya berikan perhatian, saya siapkan fasilitasnya, semampu saya. Maka selesai. Secara manusia, orang suka. Siapa yang tidak suka teman-teman sama orang yang loyal dan royal sama kita? Perhatian luar biasa dan juga selalu memenuhi kebutuhan. Loyal dan royal. Udah. Pasti akan muncul rasa suka kan gitu. Itu umum. Itu juga dengan seorang istri, kalau suka sama suaminya suka. Bagaimana cara? Sederhana kok. Berbuat baik. Jangan buat dia pusing, udah capek kerja di luar rumah. Datang ke rumah, Anda layani dia. Siapin makannya, siapin pakaiannya, layani biologisnya, hibur dia. Ya. Sampai Anda atau dia keluar dari rumah, Anda bisa aktivitas yang lain. Nah, itu perintah dalam agama, itu juga ada pahalanya. Gitu kan? Jadi tidak usah lintas alam. Lintas alam ini seperti kedukun ini. Menggunakan jasa jin. Jin memang tidak kelihatan. Kita tidak tahu bagaimana alam mereka. Bagaimana fisik mereka. Bagaimana paras wajah mereka. Untuk apa kita lintas alam? Sehingga harus membawa foto, harus membawa pakaian dalam, harus ini dan itu kedukun. Nah ini menyakitkan sekali. Pernah ada pengalaman seorang ikhwah, peruqyah, menceritakan kepada saya. Ada orang berumah tangga 6 tahun, ribut setiap hari. Selalu cekcok dan mau cerai. Sampai datang ini, saudara kita ini meruqyah. Pas di ruqyah istrinya kesurupan. Lalu kemudian si peruqyah mengatakan, siapa yang menyihir kamu? Siapa yang mengutus kamu? Ditanya jin itu. Anehnya jin itu tunjuk suaminya. Kata teman peruqyah ini, apa memang bapak sihir ibu? Dia bilang, enggak. Saya enggak pernah sihir. Coba bapak ingat-ingat. Kalau bukan pada saat status suami, mungkin sebelum jadi suami. Tiba-tiba suaminya mengatakan, iya. Saya memang sebelum nikah sama dia, saya pernah ke dukun, membawa fotonya supaya dia suka sama saya. Dan akhirnya menikah. Subhanallah itu menjadi penyebab pertikaian yang terus sampai berkesanjutan sampai sekarang. Gak ada maslahatnya pergi dukun itu. Makanya Nabi SAW mengingatkan, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, ya, kemudian bertanya, belum percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, lalu kemudian bertanya dan percaya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi nggak usah kenal. Di Indonesia ini dulu istilahnya dukun, sekarang sudah berubah. Dan berubahnya kan nanggung-nanggung menjadi orang pintar, paranormal. Aneh ini. Sudah menggunakan jasa dukun, jin, darah ayam lah, keris lah, inilah, itulah, segala macam. Kain kafan, macam-macam yang gak masuk akal manusia. Kita pun tidak nyaman pergi ke tempat dukun itu gelap. Ya. Ada syarat ini, ada syarat itu, mukanya serem, segala macam. Aneh gitu. Lalu dianggap itu adalah sebuah hal yang solusi. Nggak benar. Nggak benar. Bahkan tidak jarang di antara muslim pergi ke dukun malah dia yang disihir, kemudian dia malah dizinai oleh dukun-dukun tersebut. Karena memang lintas alam ke alam syaitan. Jangankan syaitan yang merupakan golongan kufur dari jin. Jin-jin beriman saja, Nabi SAW tidak pernah pakai jasanya. Coba Anda cari riwayat, pernah nggak Nabi SAW pakai jasa jin fulan, sebut namanya misalnya, jin siapa, jin Ahmad, jin Yusuf kah, siapakah, di perang Badar, di perang Uhud, di perang Ahzab, di perang Khaybar, di perang Hunain, di perang Bani Mustalik, ya, di banyak peperangan Nabi SAW gitu kan, sampai peperang Fathi Makkah, ya, Tabuk, nggak ada satupun peperangan Nabi SAW disebutkan Nabi, satu riwayat saja, dari semua buku hadis, ribuan hadis, ya, bahkan ada banyak, mungkin jutaan hadis gitu kan. Gak ada hadis yang menyebutkan tentang masalah Nabi SAW menggunakan jasa jin. Kenapa? Kan bisa saja. Kisah Nabi Sulaiman ada, tapi itu Nabi Sulaiman AS di alam beliau punya syariat juga. Walaupun agamanya sama Islam. Gitu kan. Di zaman Nabi SAW tidak ada contoh dari Nabi SAW. Tidak pernah Nabi SAW menggunakan ilmu kebal supaya kebal. Tidak, pergi jihad, mati syahid, dimotivasi untuk mati. Atau menang. Mati syahid masuk surga atau menang. Kan gitu. Gak ada yang lain. Kita sayangkan sekarang di balik fakta seakan-akan tidak masalah dengan menggunakan jasa-jasa jin, jasa-jasa syaitan dan seterusnya. Allahul musta'an. Ini pendapatan, jadi pendapatan yang haram.
Ya, nggak dibolehkan. Dan ini hal juga yang harus diperhatikan teman-teman sekalian. Baik, saya akan coba masuk dari 4 faedah ini yang kita sudah ambil tentang masalah bahayanya pendapatan haram. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita teman-teman untuk mencari hal-hal yang halal, ya. Dan Allah sudah jelaskan apa itu halal. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW juga begitu. Anda bisa lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Bisa dibuka di aplikasi handphonenya, Al-Quran di handphonenya bisa dilihat surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah memerintahkan para rasul untuk makan dari yang baik-baik, maksudnya yang halal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik. Yang baik maksudnya yang Allah bolehkan dan Allah sebutkan sebagai hal yang baik. Dan kerjakanlah kebajikan atau kepatuhan. Kalau kita bukan jadi tolok ukur apa yang Allah anggap baik dan Allah anggap halal, maka berarti siapa yang jadi tolak ukur? Makanya orang-orang non-muslim makan tikus, makan ular, makan segala macam. Ya. Tidak asing lagi bagi kita masalah itu. Makan kerah, makan ini. Kalau kita umat Islam ada yang halal, ada yang haram. Yang haram itu Allah ciptakan supaya jadi cobaan buat kita. Supaya kita tahu ini babi jangannya. Kalau seandainya Allah nggak ciptakan babi, tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran babi haram. Mungkin Anda bisa berargumentasi depan Allah hari kiamat mengatakan, ya Allah, Engkau mengharamkan babi tapi kami tidak tahu mukanya. Nah ini loh mukanya babi itu. Ini suaranya, ini namanya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Afrika dan segala macam. Orang semua tahu. Supaya dihindari. Itu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Imam Ahmad berkata, makan itu termasuk memakan yang halal termasuk bagian daripada agama. Dengan berargumentasi dari 2 ayat ini. Jadi Al-Mu'minun 51 dan Al-Baqarah 172. Juga sabda Nabi SAW yang harus jadi perhatian khusus bagi setiap muslim. Ya, sehingga berhati-hati sekali dengan pendapatan dia. Pendapatannya harus pendapatan yang halal saja. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi yang halal saja. Yang berbunyi kata Nabi SAW dan hadits ini hadits sahih riwayat Tabarani dan Al-Bazzar. Lan tazula kadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'ah. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4. Ke surga atau ke neraka. Ditanya dulu 4 ini. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Umurnya, waktunya, di apa dia habiskan. Kebaikankah? Hal-hal mubahkah atau hal yang haram? Yang kedua, wa an syababi fima ablah. Dan tentang masa mudanya, di mana dia habiskan. Kita sudah tahu masa muda, masa yang lebih energik. Ada ekstra energi yang kita miliki. Ya, ide-ide yang brilian. Orang kalau sudah mulai tua, melemah fisiknya, melemah pikirannya, itu umum. Ya, masih muda ini, ada yang Allah berikan kepada mereka. Ditanya nanti, di mana kau habiskan itu? Masa puberitasmu, masa mulai balik, sampai ke umur 40 tahun, 50 tahun. Di mana kamu habiskan masa-masa itu? Banyak orang subhanallah kadang-kadang mengatakan, mumpung masih muda nggak apa-apa. Dulu ayah, dulu ibu waktu masih muda begini dan begitu. Ini kebodohan mengajarkan anaknya generasi yang harusnya menjadi amal jariah buat dia dengan sholat, dengan puasa, dengan hafal Quran, dengan hafal hadis, ya, dengan hadir majlis ilmu malah diajarkan untuk kenapa nggak ikutin dulu ayah? Ayah dulu punya pacar 100, ibu dulu gonta-ganti dan seterusnya. Hamil di luar nikah, coba narkotika, coba. Naudzubillah. Ya. Akan dipertanggungjawabkan itu. Ditanya masa mudamu di mana? Justru harus dipakai dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Al-Arqam yang Nabi SAW berdakwah pertama di rumahnya di Mekah, itu umurnya 15 atau 17 tahun. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu memimpin pasukan perang. Di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada sahabat-sahabat senior umurnya 17 tahun. Ya.
Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Ya. Yang dikenal dengan 4 abadilah. 4 sahabat yang dimulai namanya dengan Abdullah yang merupakan perawi-perawi hadis. Semua anak-anak muda. Bahkan mereka pada saat Nabi SAW memandangkan jihad berlumba-lumba berada di saf pertama agar mereka ditunjuk berjihad. Anas bin Malik. Ya. Sahabat-sahabat yang masih anak-anak pada saat itu. Tapi mereka tumbuh dalam ketaatan. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqa. Ini yang jadi saksi bahasan kita, dan hartanya dari mana dia dapatkan, kemana dia keluarkan. Kata ulama, subhanallah, satu-satunya dari 4 perkara ini hanya harta yang ditanya 2. Dari mana dia dapatkan, kemana dia keluarkan. Jadi orang dalam pendapatan ini ada 4 ya teman-teman sekalian. Ada orang yang paling bagus, pendapatannya sumbernya halal, dia keluarkan pada yang halal. Ini top. Ini yang paling bagus. Dan kita berharap kita termasuk ini insya Allah. Kita hati-hati sekali dari pendapatan kita yang halal saja, dan kita keluarkan juga pada yang halal. Sudah kerjanya guru kah, bisnis yang halal kah, ya, warisan dari yang halal kah, misalnya pendapatan halal. Jadi imam masjid kah atau apalah ya. Dia dapat nih. Kemudian dia keluarkan juga pada yang halal. Nafkahi keluarganya, sebarin buku, apalah, bangun jalan, rumah anak yatim. Ini yang luar biasa. Sudah halal sumbernya, larinya juga ke halal. Yang kedua adalah orang yang sumbernya halal, tapi keluarnya ke haram. Misal dia bekerja benar nih, tapi dipakai berzina, tapi dipakai untuk judi, dipakai untuk khamar. Nah ini salah. Dia dapat pahala dari kerja halalnya, tapi dia dapat dosa karena mengeluarkan salah. Ya, ini juga tidak boleh. Jadi yang pertama saja yang kita usaha kejar. Yang ketiga, ini buruk. Sumbernya haram, hasil zina, hasil dukun, hasil menipu, hasil mencuri, tapi dikeluarkan pada yang halal. Umrohin, hajiin orang tuanya. Nggak diterima ini. Nggak bisa. Pendapatan haram kalau dikeluarkan pada kebaikan akan menambah dosa untuk dia. Ini jenis yang ketiga, orang punya pendapatan sumbernya haram dikeluarkan pada yang halal. Nggak bisa. Nggak diterima. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyibah. Allah suci dan tidak menerima kecuali yang suci saja. Golongan keempat yang paling buruk. Sumbernya haram, keluar pada haram. Na'udzubillah. Dari perzinahan, dari perdukunan, dari pencurian, lalu juga foya-foya, zina, mabuk-mabuk, apa segala macam. Nah ini yang paling buruk. Hati-hati, akan ditanya dari mana sumber harta kita, kemana dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah wa'an ilmihi mada amila fihi. Dan tentang ilmu yang dia dapatkan. Apa yang sudah dia kerjakan dengan ilmu itu. Ini semua akan diminta pertanggungjawabannya. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Di dalam hadis Nabi SAW, yang dalam hadis Bukhari juga menjelaskan tentang masalah memang akan datang zaman. Ya, mungkin di zaman kita juga sudah termasuk. Allahul Musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Orang sudah tidak terlalu peduli dengan pendapatan halal atau haram. Mau itu dari riba atau bukan riba. Mau itu hasil manipulasi. Mau itu uang, misalnya kayak manipulasi ini contoh di kantor banyak sekali ya. Mereka berbagi-bagi bonus, padahal sebenarnya bonus dari uang haram. Ya. Ini nggak boleh semua. Atau berbagi-bagi dari hasil menipu perusahaan. Ya. Sehingga men-entertain teman-temannya, padahal sebenarnya uang dari korupsinya. Ini semua tidak boleh. Hati-hati. Kata Nabi SAW, Ya'ti ala nasi zamanun la yubadil mar'u ma akhada minhu am minal halali am minal haram. Akan datang nanti waktu manusia satu zaman, ketika itu seseorang tidak peduli lagi yang diambilnya apakah halal ataupun haram. Jadi kayak tidak punya kedudukan itu di sisinya, padahal sebenarnya ini bahaya sekali. Baik, apa sih efek-efek kalau kita makan sesuatu yang haram? Yang pertama, menghilangkan keberkahan teman-teman sekalian. Artinya, berkah itu cukup, bahasa sederhananya kita. Cukup. Berkah itu cukup. Jadi tidak ada kecukupan, selalu kurang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 276, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-Baqarah 276, potongan ayat, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba, pendapatan haram, dan menyuburkan sedekah.
Juga kata Nabi SAW dalam hadits yang masyhur riwayat Bukhari dan juga An-Nasa'i, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Penjual dan pembeli berada dalam khiyar. Khiyar itu maksudnya boleh lanjut atau tidak lanjutin transaksi selama keduanya belum berpisah. Jadi kalau Anda masih transaksi berdua, selama belum berpisah masih boleh membatalkan atau melanjutkan. Jika keduanya jujur dan transparan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli. Walaupun yang ditransaksikan barang bekas, maka yang menjual dapat keberkahan dari uang tersebut, bisa dipakai dengan banyak hal. Uang berkah itu Anda bisa rasakan jumlahnya sedikit tapi banyak manfaat yang Anda bisa lakukan. Mungkin Rp1 juta, tapi Rp1 juta itu luar biasa gitu. Kita bisa bantu si fulan, kita bisa beli makan, kita bisa beli baju, banyak manfaatnya, keberkahan. Ya. Kalau tidak ada berkah, maksudnya tidak pernah cukup. Mau 50 juta, mau 100 juta, mau 1 miliar, tidak ada, nggak kelihatan. Mana uangnya? Nggak tahu. Karena Anda sendiri tidak tahu, kemana duit saya? Karena memang dasarnya haram. Kalau dua-duanya jujur dan transparan, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Yang membeli juga barang walaupun bekas, akan bisa tahan lama. Anda pernah mungkin beli barang bekas, ya, Anda lihat, insya Allah kalau uang Anda halal, Anda jujur, yang jual juga jujur, maka berkah, tahan lama barang itu. Sebaliknya jika menyembunyikan, dua-duanya salah satunya menyembunyikan dan berdusta, maka dihapuskan keberkahan jual belinya. Ya, ini hal yang luar biasa yang harus diperhatikan teman-teman. Ada juga orang untuk menghalalkan transaksi jual belinya, sumpah. Padahal bohong. Kata Nabi SAW, al-halifu munafikatun lis-sil'ati mumhikatun lil-baraka. Sumpah melariskan barang dagangan, tapi dia bohong adalah menghilangkan keberkahan. Dan ini tidak boleh sama sekali. Berbahaya gitu. Yang kedua, doa tidak dikabulkan kalau Anda punya pendapatan haram. Nabi SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih riwayat At-Tabarani, "Ya Sa'du, atib mat'amak takun mustajabad da'wah." Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, niscaya doamu terkabulkan. Ya, jadi kalau ada orang yang antara kita naudzubillah berdoa lalu dia belum lihat hasilnya, salah satunya jadikan bahan muhasabah pendapatan dia. Juga dalam hadis kata Nabi SAW pada saat menyebutkan tentang seseorang yang safar, ya, rambutnya berantakan, berdebu, lalu mengangkat tangan ke langit mengatakan, Ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa syrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Dia mengatakan, wahai Tuhanku. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberikan makanan dari yang haram. Ya. Maka bagaimana doanya dikabulkan? Jadi teman-teman, apalagi yang kita harapkan kalau sampai doa kita tidak dikabulkan. Memohon kepada Allah tidak dikabulkan. Tidak usah kita bicara jauh-jauh kepada Allah SWT. Anda kalau kerja di satu perusahaan lalu Anda memohon sesuatu. Satu permohonan, minta dinaikin jabatan, minta ditambahin gaji, minta dibayarin utang, minta diputihkan kesalahan. Lalu tidak diberikan. Anda sudah kelabakan. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla memberikan kita oksigen untuk hidup, cahaya ditangkap oleh mata, suara yang didengar oleh kuping, anggota tubuh kita ini seperti sebuah mesin raksasa pada dasarnya mengelola semua makanan panas, dingin, asam bisa dikelola dan jadi energi. Dan luar biasa rezeki Allah SWT. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Bagaimana kalau Allah Azza wa Jalla nggak mau lagi terima doa kita? Dan salah satu faktor utamanya adalah masalah ini. Pendapatan haram. Demikian juga teman-teman sekalian, di dalam hadis yang lain tentang masalah hilangnya berkah dalam transaksi jual beli itu, dan juga tidak dijabahnya doa ini. Dua poin tadi yang sudah kita sebutkan. Ada hadis yang mulia dalam Musnad Imam Ahmad yang berbunyi kata Nabi SAW, la yaktasibu abdun malan min haramin fayunfika minhu fayubaraka lahu fi wa la yatasaddaqu bihi fayuqbalu min wa la yatruku khalfa dhahrihi illa kana zadahu ila an-nar. Inna Allah Azza wa Jalla la yamhu sayyi'u atau sayyi'a bis sayyi'i
Walakin yamhu as-sayyi'a bil hasan, innal khabitha la yamhu al-khabith. Tidaklah seorang hamba mencari harta yang dari keharaman, lalu menafkahkannya dengan diberikan keberkahan. Tidak mungkin orang dari sumber haram, dia sedekahkan, lalu dapat keberkahan. Tidak ada. Baik dia beli makanan, dia beli minuman, tidak ada. Maka malah jadi masalah buat dia. Penyakit kronis, ribut rumah tangganya, anaknya nakal, segala macam. Dan tidaklah dia menyedekahkan, lalu diterima sedekah tersebut. Tidak akan pernah diterima dalam bentuk pahala. Serta tidaklah ia meninggalkan di belakang punggungnya, maksudnya pada saat dia meninggal, jadi warisan. Melainkan itu semakin menambahnya ke neraka. Jadi banyak orang begitu yang ditinggalkan perusahaan-perusahaan besar, ya, tapi semuanya dari uang-uang riba, uang-uang haram. Lalu dia bangga. Nanti akan saya tinggalkan buat ahli waris saya begini dan begitu. Dari sumber haram, bagaimana bisa? Kalau dia meninggal, justru kata Nabi SAW, ini Nabi SAW yang bersabda, bukan dari saya. Dan kalau dia meninggalkan harta haram tersebut di belakang punggungnya, maksudnya dia meninggal, melainkan itu akan semakin menambahnya ke neraka. Sesungguhnya Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tapi menghapus keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya keburukan tidak akan pernah menghapus keburukan. Hadis ini riwayat Ahmad dan Syekh Albani menanggapi hadis ini, tapi Imam Ahmad menyebutnya atau menukil hadis ini. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhu, sungguh menolak 1/6 dirham dari keharaman adalah lebih baik daripada 100.000 dirham yang dinafkahkan di jalan Allah. Jadi para ulama salaf itu saking jelinya teman-teman sekalian, mereka lebih hati-hati dalam menerima menerima haram lebih penting bagi mereka daripada mengeluarkan yang halal. Perhatikan perkataan Abdullah bin Umar ini sangat luar biasa. Beliau mengatakan, sungguh menolak 1/6 dirham. 1 dirham sedikit sekali, dibagi 6 lagi. Kayak 1.000 rupiah bagi 6 lagi. Itu menolak 1/6 dirham yang haram lebih baik daripada 100.000 dirham yang diinfakkan di jalan Allah. Jadi Anda nolak pendapatan haram ini lebih besar pahalanya menurut Abdullah bin Umar daripada kita berinfak berlipat-lipat ganda 1/6 dirham. 1 dirham dibagi 6 lagi, itu kayak kita tadi 1.000 rupiah dibagi 6 misalnya. Lebih baik kita tolak itu, enggak deh. Walaupun cuma sepotong roti, walaupun cuma apalah, yang penting haram. Ini saya tolak, lebih besar pahalanya dibandingkan 100.000 dirham diinfakkan di jalan Allah. Abdullah bin Mubarak rahimahullah seorang ulama tabi'in berkata, sungguh jika aku menolak 1 dirham dari syubhat, belum haram, ragu, halal enggak sih? Syubhat, lebih aku sukai daripada menyedekahkan 600.000 dirham. Begitu mereka memahaminya, luar biasa. Ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, dia bisa, yang ketiga bisa merusak hati. Pendapatan haram ini, sehingga beli makanan minuman bisa merusak hati. Dan hati ini adalah mahkota, ini rajanya anggota tubuh kita. Hadits Nabi SAW yang masyhur, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kullu, wa idza fasada fasada jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ketahuilah, ingatlah kata Nabi SAW, dalam tubuh itu ada satu gumpalan daging, kalau dia baik maka seluruh tubuh akan baik, kalau dia buruk maka akan buruk semuanya. Rusak semua. Ketua itu adalah hati. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ya. Ibnu Hajar berkata rahimahullah menanggapi hadis ini, di dalamnya terdapat peringatan supaya mengagungkan nilai hati dan menganjurkan supaya memperbaikinya, serta mengisyaratkan bahwa penghasilan yang baik itu memiliki dampak. Maksudnya dampak dalam perbaikan hati. Karena kan tubuh ini bergerak dari makanan minuman yang masuk. Maka jangan pernah masukkan di sini makanan minuman kecuali yang. Jangan juga letakkan tubuh kita pakaian, jangan juga tunggangi sesuatu, jangan tinggal di sebuah tempat, kecuali pastikan halal. Imam Ahmad berkata dalam tanggapan hadis ini, dengan apa, kepada saya ditanya, dengan apakah hati itu bisa lunak, bisa tersentuh, bisa takut kepada Allah, bisa ingat surga, takut dari neraka. Ia mengatakan dengan makanan halal. Ya. Yang keempat teman-teman, hidup bisa gelisah. Ya. Misal ada orang menipu di kantor nih, naudzubillah. Dia nipu kemudian dia coba mengambil uang. Apa yang terjadi pada saat dia lakukan itu? Akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, misal diambil 1 juta lah dari kantor ya. Dia buat nota palsu. Pastikan teman-teman sekalian, sebagaimana Allah SWT mengatakan tentang orang-orang munafik, yahsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka mengira bahwasanya semua teriakan tertuju pada mereka. Setiap kali ada temannya mengatakan, kemarin ada transaksi 1 juta rupiah. Dia ketakutan dengan 1 juta itu karena dia pernah menipu dengan nilai itu. Ya, ini jelas.
Kemudian yang tidak kalah penting adalah ada ancaman berat di akhirat nanti. Ini bahaya yang kelima dari masalah pendapatan haram. Karena Allah SWT mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini contoh tentang memakan harta anak yatim tapi masuk kepada semua pendapatan haram. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ya. Dan juga hadis Nabi SAW yang masyhur, lahmun nabata min suhtin, ayyuma lahmin nabata min suhtin, fannaru awla bihi. Daging dan darah manapun yang tumbuh dari pendapatan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Ini sangat masyhur sekali. Ya. Dan ini harus hati-hati tentu teman-teman sekalian karena semua ini bisa menjadi penyebab naudzubillah pada hal-hal yang berbahaya bagi kita di dunia maupun di akhirat. Ini kurang lebih bahasan kita insyaallah.